hal yang haram Jelas. dilegalkan. Tapi, Kenapa harus ngikutin Arab? Negara menerima hal yang haram, apa nggak diazab? Nah, ini nih bakal nimbulin mafia nggak sih, Bang? Dijadiin nyuci uang sama oknum para koruptor gitu. Belum lama, Mam, aku lihat anggota DPR, salah satu anggota dewan pada saat rapat anggota DPR itu ngusulin kasino dilegalkan, judi dilegalkan. Aku nggak tahu ya beda kasino sama judi. Intinya melegalkan kasino untuk pendapatan negara. Menurut Amam, menurut Amam bagaimana? Hal yang haram Jelas. dilegalkan. Tapi ini dengan alasan dia bilang Arab aja di bagian mana gitu sedang berusaha untuk melegalkan itu gitu loh. Kenapa harus ngikutin Arab? Nah, Memang kita berkiblat ke Arab, tapi hal yang tidak baik apa kita harus ikutin? Gimana? Menurut aku sih itu tidak baik, Pap. Itu kan haram. Terus kita makan, bukan kita, maksudnya mereka gitu kan, makan pendapatan dari hal yang haram. Duit haram aja kita dapat sekejap nggak berasa, nggak ada berkahnya gitu. Gimana suatu negara menerima hal yang haram, apa nggak diazab? Kalau Ama menilai dari haram, kalau aku menilai dari asumsi aku ya, Mam. Ini nih bakal nimbulin mafia nggak sih, Mam? Jadi kayak di itu ya, luar negeri lah pokoknya, jadi, yang ngeri-ngeri itu. Nah, ini kayak mau nimbulin mafia lagi, Mam, kalau kayak gini. Kayak misalnya nih, kalau memang nanti jalan, pasti kan nanti dibentuk lah kan, apa namanya? Ormas. Bukan ormas, dibentuk organisasinya itu, pengawasannya segala macamnya gitu ya kan. Bukankah nanti bakal jadi apa ya? Ada monopoli, Mam, di situ, Mam. Itu bisa aja, pasti sih, Pak. Makanya suatu negara tuh tidak melegalkan ganja ya, karena itu tadi bakal dikhawatirkan adanya mafia yang istilahnya saling berebut kekuasaan gitu. Merebut lahan itu, mata pencarian itu gitu loh. Ya namanya orang pasti kan maunya banyak ya, Pak, ya, maruk lah. Pasti jadi keributan dan akan timbul kayak zaman dulu nggak sih, ngeri gitu. Ya nggak sih? Kalau aku intinya gini, Mam, di kita aja ngurusin hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah itu sulit. Sudah jelas ya kan. Nah, gimana ada hal kayak gitu? Bayangkan ketika kasino itu udah legal, terus dijadiin nyuci uang sama oknum para koruptor gitu loh, Mam. Ya jelas lah pasti. Makanya kan aku bilang segala sesuatu yang haram nggak akan pernah berkah. Ujung-ujungnya semuanya haram semua, Bang. Jadi dijadiin buat muterin duit, lahan buat nyuci duit gitu, sama film yang kita tonton kan, sama oknum-oknum koruptor. Ya itu udah jelas sih. Nah itu maksud aku. Udah jelas si korupsinya aja ini belum bisa diberantas, mau nambahin masalah baru gitu. Yang bisa istilahnya melegalkan korupsi itu. Jadi orang makin kayak gampang nih, korupsi nggak bakal ketahuan, ada lahan pencucian gitu kan ya. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi kesana sih, Pak. Iya itu maksud aku. Ini cuma asumsi aku aja ya, asumsi seorang bapak-bapak yang banyak mikir gitu, gabut gitu ya. Pada ngurusin gitu, mendingan susun strategi gimana caranya rakyat kita tuh bisa terutama lapangan pekerjaan gitu. Pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang katanya 19 juta lapangan pekerjaan itu. Apanya? Orangnya? Menyediakan lapangan pekerjaan 19 juta janjinya waktu kampanye. Kalau 19 juta yang nggak bakalan ada yang begini, Pak. Makanya. Balik lagi untuk melegalkan itu gimana, Pak? Jadi kalau setuju nggak? Kalau tidak setuju udah jelas, karena itu bakal jadi monopoli yang sangat besar peluangnya. Ngeri ya. Jadi semoga aja ini isu ya, Pak, tidak benar dan jangan sampai dibenarkan juga, karena apabila suatu negara atasnya itu melegalkan yang haram, kita semua kena loh, Pak, imbasnya. Karena kan kita juga mempergunakan fasilitas umum. Itu kan duitnya dari sono. Ngerasain juga berarti mau gimana gitu kan. Iya, semoga aja mereka yang ngomongin itu pada saat rapat anggota DPR itu cuma dianggap supaya
kerja gitu, dianggap kerja gitu. Jadi ada bahasan gitu ya. Iya. Semoga aja ya. Semoga aja. Cuman dianggap biar gue kerja nih, gue punya usulan begini nih. Ya, apa-apa sih, aku lebih suka begitu, cuman formalitas daripada beneran terjadi gitu. Aku juga minta maaf ya, kita juga minta maaf ya selama obrolan ini ada yang menyinggung pihak lain, Singgung, tersakiti, terpojokkan. ambil baiknya, buang buruknya, karena kita masih sama-sama belajar dan murni ini cuma pemikiran kita. Tanpa ada oposisi dari pihak manapun, Iya. tidak ada yang membayar kita. Iya. Kalau kalian mau bayar kita, boleh. Canda. Nah, thank you.